Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Elzi Julia Putri di Belajar Seru dan Praktis. Baik, perkenalkan sebelumnya, nama saya Elzi Julia Putri dengan NIM 2311212034 dari kelas A4. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah Manajemen Bencana. Langsung saja kita belajar apa itu bencana. Bencana itu apa sih? Teman-teman ada yang tahu nggak? Nah, bencana itu merupakan suatu kejadian yang tidak direncanakan dan yang tidak diduga yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan. Nah, kenapa kita penting melakukan pemulihan pasca bencana? Pemulihan pasca bencana sangat diperlukan untuk mengembalikan atau memulihkan kegiatan masyarakat seperti sedia kala. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan penanggulangan bencana. Apa aja sih tahapan-tahapan dalam menanggulangi bencana? Baik, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu ada mitigasi. Nah, mitigasi di sini itu bisa berupa pengurangan dan pengendalian dari resiko bencana. Yang kedua itu ada kesiapsiagaan. Nah, kesiapsiagaan ini itu bisa berupa latihan edukasi tentang bencana maupun peringatan-peringatan dini tentang bencana. Selanjutnya itu ada tanggap darurat. Nah, tanggap darurat ini biasanya itu ditandai dengan evakuasi korban, bantuan medis, maupun distribusi logistik. Nah, selanjutnya itu ada rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini yaitu pemulihan semua layanan masyarakat seperti adanya puskesmas sementara di lokasi-lokasi bencana. Selanjutnya yang terakhir itu ada rekonstruksi. Nah, rekonstruksi ini lebih ke pembangunan awal semua layanan masyarakat seperti pembangunan awal rumah sakit atau puskesmas-puskesmas yang sudah tidak berfungsi lagi karena terjadinya bencana. Baik, sekarang kita akan masuk ke inti pembelajaran kita pada video kali ini, yaitu rehabilitasi maupun rekonstruksi pasca bencana. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa rehabilitasi pasca bencana itu merupakan pemulihan kembali semua layanan-layanan yang sudah rusak karena bencana. Nah, ini nih lebih fokus kepada pemulihan semua fungsi-fungsi yang sudah tidak berfungsi lagi karena terjadinya bencana, seperti puskesmas yang sudah hancur karena gempa. Nah, di sini kita bisa membuat posko-posko puskesmas di tempat kejadian bencana tersebut. Nah, itu merupakan sudah termasuk ke dalam rehabilitasi pasca bencana maupun penyediaan air sementara. Nah, itu juga sudah termaksud dalam rehabilitasi pasca bencana. Selanjutnya kita beranjak ke rekonstruksi pasca bencana. Nah, rekonstruksi pasca bencana itu lebih ke pembangunan awal, pembangunan permanen, semua fasilitas-fasilitas layanan masyarakat yang telah hancur karena bencana, seperti pembangunan ulang kembali rumah-rumah warga, pembangunan ulang kembali semua fasilitas layanan kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit, dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari rehabilitasi maupun rekonstruksi itu sendiri. Nah, di sini saya merangkum menjadi 3 tujuan. Yang pertama yaitu mengembalikan keadaan masyarakat seperti sedia kala atau kembali normal. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana-bencana berikutnya yang mana kita tidak akan tahu kapan bencana itu akan terjadi. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan sistem yang telah dibuat. Baik, selanjutnya kita akan beranjak ke prinsip-prinsip penting dalam rehabilitasi maupun rekonstruksi. Nah, di sini saya merangkum 4 prinsip penting dalam rehabilitasi maupun rekonstruksi pasca bencana. Yang pertama itu ada partisipasi masyarakat. Nah, tentu dalam rehabilitasi maupun rekonstruksi itu tidak bisa hanya dilakukan oleh satu kelompok saja, maupun kita harus juga melibatkan masyarakat dalam melakukan rehabilitasi maupun rekonstruksi. Yang kedua itu ada keadilan dan inklusivitas. Nah, di sini maksudnya kita lebih memprioritaskan kelompok-kelompok rentan pada bencana seperti ibu hamil, anak-anak maupun lansia.
Selanjutnya itu ada ketahanan berkelanjutan. Nah, ketahanan berkelanjutan ini seperti rekonstruksi bangunan-bangunan yang mungkin bisa tahan akan bencana-bencana yang akan terjadi selanjutnya. Itu yang terakhir ada koordinasi multi pihak. Nah, koordinasi multi pihak ini bisa seperti koordinasi atau kerjasama pemerintah dengan masyarakat setempat. Selanjutnya itu ada tantangan di lapangan dalam melaksanakan rehabilitasi maupun rekonstruksi pasca bencana. Nah, seperti yang kita tahu, semua yang kita lakukan pasti memiliki tantangan tersendiri. Nah, di sini saya merangkum 4 tantangan yang pada umumnya terjadi dalam kegiatan rehabilitasi maupun rekonstruksi pasca bencana. Yang pertama tentu itu keterbatasan dana. Keterbatasan dana dalam melakukan pemulihan maupun dalam melakukan pembangunan awal. Nah, itu sangat menjadi perhatian dalam melakukan rekonstruksi maupun rehabilitasi. Selanjutnya itu ada koordinasi antar lembaga. Nah, di sini sering terjadi miskomunikasi antar lembaga dalam melakukan rekonstruksi maupun rehabilitasi. Yang ketiga itu ada konflik kepentingan, dan yang terakhir yaitu ada ketergantungan pada bantuan pihak luar. Nah, di balik semua tantangan yang ada, pasti ada jalan terbaik yang akan ditemukan. Intinya, kita harus bekerja sama, harus kompak dalam melakukan rehabilitasi maupun rekonstruksi pasca bencana, supaya semua keadaan masyarakat kembali ke sedia kala dan demi kenyamanan bersama. Baik, mungkin sekian materi dari saya pada kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya Elzy Julia Putri, pamit undur diri, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.